Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita, renungan harian pada hari Rabu 12 Juni 2024, tertulis dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats yang baru kita dengarkan tadi adalah merupakan ungkapan syukur Rasul Paulus kepada Yesus Kristus. Ia telah mengalami kasih karunia Tuhan yang besar. Rasul Paulus yang tadinya seorang penghujat dan penganiaya jemaat Tuhan, selalu menganggap bahwa dirinya benar dengan perlakuan-perlakuannya yang dia pahami. Dengan melakukan seluruh hukum Tuhan, dia bisa selamat. Tetapi semakin lama dia menyadari, meskipun dia sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat, dia menyadari bahwa semakin dia berusaha melakukannya, semakin dia melihat bahwa dosanya semakin besar. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, ia telah diselamatkan. Dia bersaksi bahwa keselamatan yang diterima bukanlah oleh karena pekerjaannya dan oleh usahanya, tetapi itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Sebagaimana dia berkata dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Rasul Paulus menerima kasih karunia Tuhan dalam hidupnya dan dia hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah kita menganggap bahwa dosa itu adalah hal yang biasa? Kalau kita menganggap bahwa dosa itu hal yang biasa, maka kita akan menganggap bahwa keselamatan itu juga merupakan hal yang biasa. Dan selama kita hidup dalam dosa, maka keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, kasih karunia-Nya tidak pernah kita alami dan tidak pernah menyertai kita. Karena itu saudara-saudara, sebesar apapun dan seberat apapun dosa saudara, supaya saudara mengalami dan menerima dan hidup dalam kasih karunia Tuhan, datanglah kepada Dia dan perolehlah keselamatan dan keampunan dosamu. Dengan demikian, saudara-saudara menjalani kehidupan saudara dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai saudara. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.